Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk dapat berdiri karena beberapa saat lagi Ketua Komnas HAM dan Panglima TNI segera tiba di tempat. Selamat datang kami ucapkan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto SE MSI. Nunggu Pak Panglima belum? Mohon izin dirahat. Bertugas di mana ini? Itu yang atau di jalan di depan itu ada bangunan. Sehat. Gitu loh. Beasiswa jalan, gitu. Beasiswa jalan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Komnas HAM Ibu Dr. Admike Nova Sigiro MSc, yang kami hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI. Diperkenankan masuk ke ruangan. Hadirin yang saya hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Komnas HAM, Ibu Dr. Atmike Nova Sigiro MSc. Yang kami hormati, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI. Yang kami hormati, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai, SH LLM. Yang kami hormati, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Bapak Pramono Ubaid Tantowi SAG MA. Yang kami hormati, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Bapak Dr. Uli Parulian Sihomik SH MH. Yang kami hormati, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina SPSI MM. Yang kami hormati, Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Bapak Saulin P. Siagian SOS MA. Yang kami hormati, Komisioner Mediasi, Dr. Prabianto Mukti Wibowo MSc. Yang kami hormati, para pejabat di jajaran Mabes TNI, Irjen TNI, Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kabais TNI, Letnan Jenderal TNI Yudi Abri Matio SIP MSc, Asintel Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat Nugraha SIP, Asop Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema SOS, Kababin Pum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Guntoro SH LLM PhD, Wakapuspem TNI, Mayor Jenderal TNI Brigadir Jenderal TNI Marinir Freddy Ardianza, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto. Yang kami hormati, para pejabat struktural Komnas HAM. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Bapak Dr. Henry Silka Ina SHUT MT. Yang kami hormati, para Kepala Biro, dan yang kami hormati, para Ketua Tim Kerja, serta segenap hadirin dan tamu undangan yang hadir. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dalam seremonial penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan TNI terkait pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara hari ini sebagai berikut. Kesatu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan Ketua Komnas HAM. Keempat, sambutan Panglima TNI. Kelima, penandatanganan nota kesepahaman. Keenam, foto bersama. Ketujuh, ramah tamah dan doorstop sebagai penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Sebagai ungkapan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan kita hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya doa. Doa akan dipandu oleh Bapak Dedi Hadiansah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, doa akan kami pandu secara agama Islam. Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang hari ini kami dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tentara Nasional Indonesia dalam kondisi aman, damai, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu. Satukanlah bangsa kami dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika untuk bersama-sama membangun dan menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dalam kegiatan ini, berikanlah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kepada segenap jajaran TNI, keluarga besar Komnas HAM, dan rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, kami sadar bahwa dalam pengabdian dan perjuangan ini, kami butuh bimbingan dan lindungan-Mu. Dari itu ya Allah yang Maha Perkasa, lindungilah kami. Jauhkanlah dari kami musibah, bencana, dan malapetaka. Engkaulah Maha mengetahui dari yang nampak dan dari yang tersembunyi. Engkaulah pemegang kuasa seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komnas HAM kepada Ibu Dr. Adnike Nova Sigiro, MSc. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Haji Agus Subianto, SE MSI, yang kami hormati Kabais TNI, Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantio, SIP MSc, yang kami hormati Asintel Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat Nugraha, SIP, yang kami hormati Asops Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema SOS, yang kami hormati Kababinkum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro, SHLMM, PhD,
Kalau Pak Kababinkum ini udah bolak-balik ke kantor Komnas HAM, terima kasih. Wakapus Pen TNI, Brigadir Jenderal TNI Marskal Fredrik Ardiansah, dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nusrianto SIP. Senang bisa bertatap muka di kantor Komnas HAM secara langsung dengan para jenderal yang sudah tidak asing lagi di jajaran TNI. Tentu saja saya harus mengucapkan salam kepada kolega-kolega saya, Komisioner Komnas HAM dan Kesekjenan Komnas HAM, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Bapak Pramono Ubed Tantowi, Koordinator Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia Dr. Uli Parulian Siombing, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Ibu Putu Elvina yang membantu kita banyak untuk proses ini bisa terwujud, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Bapak Saulin P. Siagian, Komisioner Mediasi Dr. Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Pengaduan Bapak Hari Kurniawan, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Dr. Henry Silkaina, para Kepala Biro dan seluruh jajaran staf Kesekjenan Komnas HAM, serta para tamu undangan, rekan-rekan jurnalis dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kantor Komnas HAM Republik Indonesia dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM dan Tentara Nasional Indonesia tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan TNI. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, tidak hanya karena Panglima untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di sini, tetapi juga untuk pertama kalinya secara resmi Komnas HAM dan TNI akan menandatangani sebuah nota kesepahaman. Ini adalah sebuah langkah besar bagi upaya kita bersama untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, secara khusus di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TNI. Melalui nota kesepahaman ini, kedua institusi berkomitmen untuk bekerja sama dalam sejumlah bidang, meliputi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM, serta pertukaran data dan informasi terkait pengaduan masyarakat. Hak asasi manusia adalah bagian dari nafas konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan demikian, nilai dan prinsip hak asasi manusia juga menjadi nafas dari Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana bagian pertimbangan di dalam Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dan Komnas HAM hari ini menjadi penegasan bahwa baik Komnas HAM maupun TNI adalah lembaga negara yang keduanya memiliki tugas untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara
memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan pemahaman yang utuh atas konsep hak asasi manusia, TNI akan semakin efektif dalam menjalankan fungsi pertahanan negara serta menciptakan keseimbangan yang harmonis antara peran militer dan sipil. Melalui sinergi ini, Komnas HAM berkomitmen untuk mendukung jati diri TNI sebagai tentara profesional, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang TNI bahwa jati diri TNI adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kerjasama yang kita tanda tangani hari ini diharapkan dapat mendukung kelanjutan reformasi kelembagaan di tubuh TNI melalui peningkatan kapasitas TNI dalam pelaksanaan fungsi-fungsi profesionalnya. Standar, norma, dan nilai-nilai hak asasi manusia selayaknya menjadi panduan utama dalam pendidikan, pelatihan, dan pembekalan personil TNI. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh anggota TNI dapat terhindar dari praktik-praktik yang melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hadirin yang saya muliakan, kerjasama ini sekaligus menunjukkan bahwa tugas pertahanan negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berjalan beriringan. Sebelum mengakhiri sambutan saya, kami ingin menyampaikan juga bahwa dalam tindak lanjut nota kesepahaman ini, Komnas HAM juga berkomitmen untuk mendorong pemerintah agar semakin menjalankan kewajibannya dalam memberikan jaminan perlindungan yang memadai dan menyeluruh bagi setiap anggota TNI dalam pelaksanaan tugasnya. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga